kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, di apartemen milik Alana, wanita cantik tersebut tengah mati-matian mengusir Sky untuk pulang, tapi tetap saja pria itu bersikeras untuk tinggal di apartemennya. Bahkan saat ia melarang Sky untuk masuk ke dalam kamarnya, ada saja alasan yang membuat Alana akhirnya mau tidak mau mengizinkan pria itu untuk masuk ke dalam kamar dengan catatan tidak boleh tidur di atas ranjangnya. Sepertinya dia sudah tertidur dengan pulas. Alana segera beranjak dari atas tempat tidur menuju bathroom setelah mengambil tespek yang ada di dalam nakas. Sebelum masuk ke dalam, ia menghela nafasnya dengan panjang saat melihat Sky yang tertidur lelap di atas sofa kecil miliknya. Ya, pria itu lebih memilih tidur di atas sofa kecil yang ada di dalam kamarnya daripada tidur di kamar tamu. Sky mengatakan jika tidur di kamar tamu tidak bisa menjaganya dan takut jika sewaktu-waktu ia pergi melarikan diri. Aneh sekali bukan? Mana mungkin ia melarikan diri dari apartemennya sendiri. Kalaupun Alana ingin melarikan diri, sudah sejak tadi ia melakukannya dengan bantuan Boy Arbeto. Tak ingin membuang waktu, Alana pun bergegas masuk ke dalam bathroom dan menggunakan tespek tersebut karena sudah tidak sabar untuk mengetahui apakah benar ia tengah hamil seperti yang dikatakan Dr. Adrian. Oh my God, pekik Alana dengan sangat terkejut dan tak menyangka saat melihat hasilnya, di mana ada 2 garis merah pada tespek tersebut. Benarkah ini? Aku hamil. Alana mengusap perutnya yang masih datar dengan perasaan haru penuh sukacita. Bahkan air matanya mengalir begitu saja tanpa bisa ia tahan karena perasaan bahagia yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Sungguh Alana tak menyangka ia bisa kembali mengandung di tengah kondisi rahimnya yang bermasalah. Ya Tuhan, aku hamil. Alana terus menangis sembari mengusap perutnya berulang kali. Tidak lupa, ia pun mengucap syukur karena Tuhan masih mempercayainya untuk kembali mengandung. Sungguh Alana berjanji untuk kehamilannya kali ini ia akan menjaganya dengan hati-hati. Bila perlu Alana akan berhenti bekerja agar bisa konsentrasi pada kehamilannya karena tidak ingin kejadian dulu terulang kembali, keguguran karena lelah dalam bekerja. Tok-tok. Al, Sky yang terbangun ingin buang air kecil, mendadak panik saat melihat istrinya tidak ada di atas tempat tidur. Al, kau di dalam? Ia mencoba membuka pintu bathroom, tapi tidak bisa. Alana yang mendengar panggilan Sky segera menyembunyikan tespek yang dipegangnya. Tidak lupa ia juga membasuh wajahnya dengan air agar Sky tidak mencurigainya habis menangis. Al, Sky kembali mengetuk pintu bathroom dengan tidak sabaran. Kalau kau tidak membukanya, akan aku dobrak pintunya. Karena tidak ada respon apapun dari dalam bathroom, Sky pun mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu yang ada di hadapannya. 1, 2, Sky menghentikan gerakannya yang ingin menerjang pintu saat melihat pintu tersebut dibuka dari dalam, menampakkan wajah istrinya. Al, ia pun segera memeluk Alana. Kau tidak apa-apa, apa tadi kau pingsan? Karena lama sekali wanita itu membuka pintunya. Sky, Alana yang awalnya tidak ingin menangis di hadapan pria itu, akhirnya tak bisa membendung rasa bahagia atas kehamilannya dengan menangis di dalam pelukan pria itu.
Terima kasih Sky, ucapnya dengan tulus, karena jika tidak ada Sky, mana mungkin ia bisa hamil, bisa merasa kembali menjadi wanita yang sesungguhnya. Terima kasih. Sky yang bingung hanya mengerutkan keningnya. Terima kasih untuk benih unggul yang kau masukkan ke dalam rahimku, jawab Alana, namun hanya dalam hati. Ya, Alana memilih diam, tidak menjawab pertanyaan Sky. Ia hanya ingin memeluk pria itu sebagai ungkapan rasa bahagianya tanpa mau memberitahu Sky jika ia sedang mengandung benih pria itu. Bukan karena Alana egois ingin menyembunyikan hal tersebut, tapi ia merasa tidak penting juga memberitahu pria itu, mengingat sebentar lagi mereka akan bercerai. Al, kau itu sebenarnya kenapa? Sky mengurai pelukannya. Ia menatap intens wajah Alana untuk mencari tahu kenapa istrinya itu tiba-tiba menangis dan mengucapkan kata terima kasih. Aku tidak apa-apa. Alana pun berjalan menuju tempat tidurnya dengan tersenyum. Besok ia akan ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya, sekaligus untuk mengetahui sudah berapa bulan kandungannya itu. Tapi jika tidak salah hitung, Alana memprediksi kandungannya sudah berjalan sekitar 6 atau 7 minggu. Sementara itu, Sky yang masih diam terpaku menatap punggung Alana dengan penuh tanda tanya. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi pada Alana, tapi yang pasti ada yang wanita itu sembunyikan darinya. Keesokan harinya. Kau kenapa? Tanya Alana yang melihat Sky keluar dari bathroom dengan wajah yang pucat. Ia tahu sejak tadi pria itu bolak-balik ke kamar mandi hanya untuk mengeluarkan isi perutnya alias muntah-muntah. Sky menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, perutku sejak tadi terasa pusing dan kepalaku mual. Alana pun sontak tertawa mendengar jawaban Sky yang konyol. Perutmu mual dan kepalamu pusing, ralatnya. Nah iya itu. Sky pun terduduk dengan lemah di atas sofa sembari menatap Alana yang terlihat sudah rapi dengan setelan kerjanya. Kau mau kemana? Tentu saja bekerja. Bohongnya karena sebenarnya Alana ingin memeriksa kandungannya sekaligus untuk mengambil barang-barang miliknya yang ada di ruang kerja. Karena tadi pagi ia sudah memberitahu sang pemilik rumah sakit yang tidak lain adalah Boy Arbeto tentang pengunduran dirinya. Ya, Alana memang sudah mantap untuk keluar dari pekerjaannya demi sang buah hati yang ada di dalam kandungannya. Karena bagi Alana, kehamilannya itu lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Baiklah, aku akan mengantarmu. Sky yang baru melangkahkan kakinya langsung berlari ke dalam kamar mandi saat merasakan kembali gejolak di dalam perutnya. Sky, kau tidak apa-apa. Alana menyusul Sky. Ia membantu pria itu yang tengah muntah-muntah. Pergilah Al, ini begitu menjijikkan. Sky mendorong Alana untuk menjauh. Alana pun melangkah mundur, melihat dari jauh bagaimana Sky yang kepayahan mengeluarkan isi perutnya sampai wajah pria itu pucat. Bagaimana tidak pucat, sudah terhitung 8 kali pria itu bolak-balik ke dalam kamar mandi. Sepertinya kau ingin memberitahu dedimu kau ada di sini. Alana menyentuh perutnya dengan tersenyum getir. Alana tahu benar apa yang sedang dialami Sky saat ini adalah sindrom Covet dan yang dialami pria itu bertepatan setelah ia mengetahui kehamilannya. Seakan-akan janin yang ada di perutnya itu mengetahui jika ia sudah diketahui keberadaannya dan ingin dedinya pun tahu melalui sindrom Covet yang dialami Sky.